Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idewa Gedarama Putra, NPM 143, dan rekan saya Alfi Hidayati, NPM 141. Kami dari kelompok 23, sesi Kamis 1, praktikum Lab Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan modul 4, yaitu hosting dan aplikasi Android. Yang pertama, latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan di dalam perusahaan yang melibatkan pengendalian internal. Sedangkan dalam arti luas, sistem informasi manajemen diartikan sebagai sistem informasi yang sering digunakan menurut kepada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Hosting adalah suatu hal yang sangat berperan dalam sebuah website dan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, diantaranya sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi website, sebagai pusat data email, sebagai file transfer, tempat kontrol di sebuah situs web. Hosting juga disewakan sebagai tempat menyimpan data atau tempat menjalankan aplikasi atau website di tempat terpusat yang disebut dengan server, sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di tempat berupa HTTP, FTP, email, atau DNS. Pada modul ini jelaskan penggunaan hosting dan aplikasi Android menggunakan aplikasi FileZilla. Selain itu juga dijelaskan bagaimana cara membuat web online serta aplikasi Android sederhana. Pada permasalahan kali ini adalah bagaimana cara membuat hosting dan aplikasi Android untuk sistem informasi penjualan tiket kereta api. Adapun rumusan masalah pada praktikum hosting dan aplikasi Android ini adalah bagaimana cara membuat sistem informasi berbasis web menggunakan hosting dan aplikasi Android tentang sistem informasi penjualan tiket kereta api. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum dari hosting dan aplikasi Android ini adalah yang pertama, untuk lebih memahami tentang hosting dan aplikasi Android. Yang kedua, agar dapat membuat web online dan aplikasi Android sederhana menggunakan FileZilla. Yang ketiga, agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan web online dan aplikasi Android sederhana. Pinjar pustaka. Hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengolah data, situs, atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. Dengan adanya hosting ini, user dapat menyimpan data di internet. File website yang tersimpan di dalam hosting berupa gambar, skrip, video, email, aplikasi, dan database. Bahkan data yang ia simpan dalam internet bisa diakses oleh orang lain tergantung settingan yang kita buat, bisa privat dan bisa dibuat untuk umum. Hosting memiliki banyak sekali kegunaan yang dapat Anda manfaatkan terkait dengan pengembangan website untuk kebutuhan personal maupun perusahaan. Berikut beberapa fungsi dari penggunaan hosting. Di antaranya, yang pertama, membuat halaman website. Kedua, mengembangkan situs jual beli online. Yang ketiga, membuat email profesional. Keempat, mampu melindungi website dengan SSL. Dan selanjutnya, masing-masing penyedia layanan web host menawarkan jenis hosting yang berbeda sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari klien. Berikut jenis-jenis hosting yang sering digunakan. Yang pertama ada share hosting. Yang kedua ada VPS server atau VPS hosting. Yang ketiga ada dedicated server hosting. Keempat ada cloud hosting. Kelima ada WordPress hosting. Spesifikasi yang perlu Anda perhatikan ketika memilih layanan website web hosting. Yang pertama ada disk space, yang kedua ada bandwidth, ketiga ada webmail, keempat ada cPanel, kelima ada kualitas data center. Selanjutnya ada aplikasi Android. Aplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1998 adalah penerapan dari rancangan sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna.
Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Di dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Yang pertama yang mendapatkan dukungan penuh dari Google atau Google Mail Service, dan kedua adalah benar-benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung Google atau dikenal sebagai Open Handset Distribution. Kelebihan dari Android: yang pertama, satu, merupakan sistem operasi open source. Kedua, harganya beragam. Yang ketiga, memiliki banyak dukungan aplikasi. Yang keempat, mudah dimodifikasi. Sistem aplikasi Android berada dalam sandbox keamanan sendiri yang dilindungi oleh fitur keamanan Android berikut. Yang pertama, sistem operasi Android merupakan sistem Linux multi pengguna yang di dalam setiap aplikasi adalah pengguna berbeda. Secara default, sistem menetapkan ID pengguna Linux unik kepada setiap aplikasi. Ketiga, setiap proses memiliki mesin virtual sendiri sehingga kode aplikasi berjalan secara terisolasi dari aplikasi lainnya. Keempat, secara default, setiap aplikasi berjalan dalam proses Linuxnya sendiri. Beberapa tools yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile berbasis Android, baik dari segi natif, hybrid, dan web. Pertama, tool pada aplikasi natif. Seorang developer pemula yang ingin belajar pengembangan aplikasi mobile biasanya akan mempelajari aplikasi natif. Aplikasi natif sering disebut dengan original mobile apps, merupakan aplikasi mobile yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang berjalan pada perangkat tertentu dengan sistem operasi Android. Yang pertama ada Android Studio. Android Studio merupakan integrated development environment yang diluncurkan oleh perangkat lunak raksasa yaitu Google pada tahun 2013. Android Studio memiliki kelebihan dalam proses testing yang dilakukan secara langsung dan tidak perlu menggunakan perangkat aslinya. Yang kedua ada Android NDK. Android NDK atau Native Developer Kit merupakan aset yang menawarkan penggunaan library yang memungkinkan penggunaan memanfaatkan bahasa C dan bahasa C untuk mengembangkan aplikasi Android. Kelebihan dari tools ini adalah memungkinkan pengembang dalam menyusun ulang kode program dan dapat diperbarui untuk program pembuatan aplikasi. Yang ketiga ada Eclipse, juga merupakan IDE sama dengan Android Studio. Fungsi utama dari penggunaan Eclipse sendiri adalah untuk mengembangkan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Dalam Eclipse sendiri juga terdapat banyak sekali jenis plugin untuk mengembangkan aplikasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Yang keempat ada Visual Studio Code. Siapa yang tidak mengenal ide yang satu ini? Banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh Visual Studio Code. Tampilan UI yang mempermudah developer dalam menyusun kode program dengan variasi warna yang diberikan pada setiap kode. Selain itu, Visual Studio juga terbilang software memiliki spesifikasi rendah dan bersifat open source. Yang kelima ada Long Range. Tool aplikasi Android selanjutnya adalah Long Range. Long Range adalah native mobile app development tools yang memiliki berbagai komponen. Komponen tersebut meliputi tabs, navigasi, form, dan komen. Semua komponen tersebut membutuhkan instalasi dari Long Range Serve. Fitur yang dimiliki oleh tools ini adalah tidak membutuhkan pengembangan aplikasi dengan bahasa JavaScript, HTML, atau CSS, namun hanya menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Java, C, dan lain-lain. Dan keenam ada App Inventor. App Inventor merupakan tools yang digunakan untuk membuat aplikasi Android oleh developer. Pemilik dari tools ini adalah Meet yang sebelumnya hanya dipakai oleh developer pemula. Banyak sekali tutorial mengenai tools ini dan diharuskan Anda telah mengenal lebih dalam mengenai algoritma dan struktur data. Yang ketujuh ada Buddy. Buddy merupakan tools yang digunakan tidak hanya pengembangan aplikasi Android akan tetapi dapat diintegrasikan dengan website. Para pengembang Git juga dapat membangun dan menyebarkan situs web dengan bantuan GitHub, GitLab, dan Gitbucket.
B. Tools pada aplikasi hybrid. Setelah mengenal apa itu aplikasi natif, selanjutnya yaitu dalam mobile app juga mengenal metode hybrid. Aplikasi hybrid sendiri adalah aplikasi mobile yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman web dengan bantuan software development kit natif melalui platform Android, iOS, dan lain-lain, yang nantinya setiap aplikasi dapat berjalan di berbagai platform. Yang pertama, di sini ada React Native. Saat ini banyak sekali developer yang menggunakan aplikasi hybrid agar aplikasi mobile yang dikembangkan dapat berjalan di setiap platform. React Native menjadi salah satu pilihan dari pengembang untuk mengatasi problematika dalam pembuatan aplikasi dari web menjadi mobile. Kedua, ada Ionic Framework, adalah framework aplikasi mobile menggunakan HTML5 untuk mengembangkan mobile app dengan teknologi web. Pengembang tidak perlu bersusah payah untuk belajar mengenai bahasa Java, Kotlin, Objective-C, dan lain-lain, karena dengan tool ini Anda dapat mengembangkan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman web. Ketiga, ada Xamarin. Xamarin merupakan ide untuk membuat aplikasi mobile berbasis Android, iOS, dan Windows Phone. Xamarin juga telah terintegrasi dengan dua ide lain, yaitu Xamarin Studio dan Microsoft Visual Studio. Jika Anda pengguna Mac iOS, dianjurkan untuk menggunakan Xamarin Studio. Yang keempat ada Apache Cordova, merupakan platform untuk membuat aplikasi mobile dengan menggunakan bahasa HTML, CSS, dan JavaScript. Tools ini didukung oleh sistem operasi berbasis Android, iOS, Windows Phone, dan BlackBerry. Dalam Cordova sendiri juga disiapkan API (Application Programming Interface) plugin untuk memudahkan pengembang dalam beberapa fungsi penting dalam mobile. Yang kelima ada PhoneGap. Tools ini hampir sama dengan Apache Cordova yang menggunakan bahasa pemrograman web. PhoneGap tidak hanya digunakan pada aplikasi Android saja, namun juga digunakan berbagai platform seperti iOS, BlackBerry, serta Windows Phone. Yang keenam ada Appcelerator. Appcelerator memperbolehkan untuk membuat aplikasi dengan penulisan kode yang singkat. Tool ini juga mendukung sistem operasi Windows, iOS, Android, dan HTML5 browser. Kelebihan dari Appcelerator adalah meningkatkan kinerja dalam mobile app development serta memiliki kapasitas penyimpanan cloud yang besar. Yang ketujuh ada Flutter. Flutter merupakan framework yang saat ini cukup dikenal di dunia mobile developer. Flutter juga didukung oleh Google dengan menggunakan bahasa Dart. Dengan menggunakan Flutter, Anda dapat membuat aplikasi Android maupun iOS dengan lebih mudah dan struktur bahasa yang digunakan sangat user friendly. Kedelapan ada NativeScript. NativeScript merupakan tools yang menggunakan jenis kode base website, JavaScript, dan CSS untuk membangun aplikasi Android dan iOS. Tool ini bersifat open source dan menggunakan framework JavaScript yaitu Vue dan AngularJS. Selain itu juga menggunakan bahasa pemrograman seperti TypeScript. C. Tool pada aplikasi web. Dalam pengembangan aplikasi mobile, kita juga menggunakan bahasa pemrograman dari web. Aplikasi web sepenuhnya menggunakan bahasa dari web, dan untuk menampilkan UI atau UX-nya dapat diatur sedemikian rupa sehingga mirip dengan aplikasi natif pada umumnya. Terdapat fitur responsif untuk memudahkan tampilan dari website diubah menjadi tampilan yang sesuai dengan layout mobile. Kekurangan dari web app sendiri tidak dapat dipublish ke dalam app store. AppsGeyser adalah layanan berbasis online yang memungkinkan para pengguna membuat aplikasi Android mereka dari konten sebuah website, lebih tepatnya mungkin kita sebut launcher. Singkat kata, melalui AppsGeyser kita dapat dengan mudah mendistribusikan konten dari website, blog, dan file-file tertentu yang ingin kita bagikan melalui aplikasi Android. Dan aplikasi AppsGeyser adalah pembuat aplikasi gratis yang memungkinkan mengubah konten web apapun menjadi aplikasi Android dalam 2 langkah mudah. Dibangun untuk membantu orang mentransfer ide mereka ke aplikasi.
Selanjutnya masuk ke langkah-langkah pengerjaan. Pada saat ini banyak agen tiket baru yang ingin memulai usaha, namun agen tersebut belum menggunakan sistem penjualan yang efisien. Banyak agen-agen yang hanya berjualan melalui transaksi langsung atau bertatap muka dan jarang menggunakan website yang bisa diakses seluruh Nusantara. Dengan menggunakan website, maka akan meningkatkan pendapatan karena akan semakin banyak pembeli. Agar web tersebut dapat diakses oleh semua orang, web tersebut harus di-online kan terlebih dahulu serta membuat versi aplikasi Android dari web tersebut. Yang pertama, hosting, daftar domain. Aktifkan Apache dan MySQL di Exams. Yang kedua, buat folder dengan nama sesuai nama pada database di HTDocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Ketiga, buat database yang telah dibuat di localhost lalu di backup dengan klik export lalu go. Keempat, buka halaman web hosting pada http://www.ultimatefreehost.in. Kelima, pilih login, misalnya new registration. Keenam, isi data-data yang dibutuhkan pada hosting. Ketujuh, buka email untuk mendapatkan link pemberitahuan lalu klik link tersebut. Kedelapan, buka email yang masuk kembali untuk mendapatkan pemberitahuan lalu klik cPanel URL. 9. Isi username dan password sesuai data cPanel yang masuk di email lalu klik login. 10. Klik MySQL database. 11. Buat nama database. Ke-12. Klik admin. Ke-13. Import database menggunakan salah satu cara, yaitu ekspor, copy paste SQL atau drag drop. Ke-14. Buka FileZilla. Ke-15. Masukkan data-data yang didapatkan melalui email pada host, username dan password lalu klik quick connect lalu OK. Ke-16. Kembali ke menu hosting lalu pilih open file manager. 17. Edit koneksi lalu klik save. 18. Buka tampilan website hosting dengan cara klik domain yang telah dibuat lalu isikan username dan password lalu login. Ke-9. Buka aplikasi appsgeyser.com lalu klik create app. Ke-20. Klik website. Lanjut, setelah itu copy paste website URL lalu klik save lalu next. Dan yang terakhir, buat nama aplikasi lalu klik next dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah muncul admin dan input admin dan data admin dan kereta, penumpang, reservasi dan transaksi, di sini kita bisa melakukan input admin dengan terdapat mengisi username dan password yang bisa kita insert record untuk menghasilkan data admin. Terdapat username dan password. Lalu terdapat input kereta, yaitu ada nama kereta, kelas kereta, nomor kursi, ID transaksi, jam berangkat, stasiun asal, stasiun tujuan. Lalu kita bisa insert record untuk menghasilkan data kereta, nama kereta Ambarawa Express, kelas kereta ekonomi, nomor kursi 10A, ID transaksi 2, jam berangkatnya 03.4200, stasiun asalnya Surabaya Gubeng dan stasiun tujuannya Lamongan. Selanjutnya kita bisa input penumpang. Di sini terdapat ID penumpang, username, nama penumpang, alamat dan nomor telepon yang bisa kita insert record untuk menghasilkan data penumpang seperti ini. Dan terdapat reservasi. Reservasi sendiri terdapat ID reservasi, ID penumpang, tanggal berangkat dan tanggal pesan yang kita bisa insert record untuk menghasilkan data reservasi.
seperti ini dengan ID reservasi 010, ID penumpangnya 10, tanggal berangkatnya sekian dan tanggal pesannya sekian. Dan yang terakhir terdapat input transaksi. Di input transaksi sendiri terdapat ID transaksi, ID reservasi, nomor kursi, total bayar, harga tiket, dan jumlah tiket. Kita bisa input insert record untuk menghasilkan data transaksi. ID transaksinya 01, ID reservasinya 111, nomor kursinya 1A, total bayarnya 100, harga tiketnya 50, dan jumlah tiketnya 2. Di sini kita bisa mencoba untuk input salah satu entitas di sini. Kita coba input penumpang dengan mengisi nomor penumpang. ID penumpangnya kita bisa mengisi 50, username-nya kita bisa mengisi Alfi, nama penumpangnya Alfi, dan alamatnya Surabaya. Alamatnya kita bisa mengisi Medokan Ayu Rungkut, dan nomor teleponnya sekian. Kita bisa insert record. Di sini bisa menghasilkan data yang diisi tadi dengan ID penumpang 50, username-nya Alfi, nama penumpangnya Alfi, dan alamat Jalan Medokan Ayu Rungkut dengan nomor telepon sekian. Di sini setelah selesai kita bisa melakukan logout. Di tampilan logout sendiri terdapat tampilan transaksi dan tampilan logout. Lalu kita akan setelah logout kembali ke tampilan home. Selamat datang di sistem informasi penjualan tiket kereta api PT KA Wisata. Kita bisa melihat tampilan help yang berisi kontak person dan tampilan about. Terdapat quotes dari PT KA Wisata tentang kereta api. Ya, di sini kita bisa membuka aplikasi penjualan tiket kereta api. Di sini terdapat tampilan indeksnya. Lalu kita bisa melihat home. Di home sendiri terdapat tampilan selamat datang di sistem informasi penjualan tiket kereta api PT KA Wisata. Dan login terdapat username dan password yang bisa kita submit. Help sendiri terdapat kontak person yang bisa dihubungi. Dan terdapat about tentang quotes PT KA Wisata. Langsung saja kita login dengan username dan password yang benar. Lalu kita submit. Setelah berhasil, kita akan muncul tampilan input dan data. Di sini terdapat input admin yang berisi username dan password yang kita bisa insert record untuk menghasilkan data admin. Terdapat input kereta. Di sini input kereta ada nama kereta, kelas kereta, nomor kursi, ID transaksi, jam berangkat, stasiun asal dan stasiun tujuan, yang lalu kita bisa insert record untuk menghasilkan data kereta. Seperti ini, nama kereta Ambarawa Express, kelas kereta ekonomi, nomor kursinya 10A, ID transaksinya 2, jam berangkatnya sekian, stasiun asalnya Surabaya Gubeng, dan stasiun tujuannya Lamongan. Lalu kita bisa input penumpang.
Input penumpang di sini terdapat ID penumpang, username, nama penumpang, alamat, dan nomor telepon. Lalu kita bisa insert record untuk menghasilkan data penumpang. Seperti ini data penumpangnya. Lalu kita input reservasi. Di sini terdapat ID reservasi, ID penumpang, tanggal berangkat, tanggal pesan. Lalu kita bisa insert record untuk menghasilkan data reservasi. Seperti ini tampilan data reservasinya. Lalu input transaksi, terdapat ID transaksi, ID reservasi, nomor kursi, total bayar, harga tiket, dan jumlah tiket. Lalu kita bisa insert record untuk menghasilkan data transaksi. Seperti ini tampilan data transaksinya. Lalu kita bisa mencoba untuk input penumpang. Di sini input penumpangnya dengan ID penumpangnya 20, nama Liora, nama penumpangnya Liora juga, dengan alamat Jalan Medokan Ayu Rungkut. Dengan nomor telepon 085 704 227 562. Lalu kita bisa insert record. Berikut ini tampilan data yang tadi sudah diinput. ID penumpangnya 20, nama username-nya Liora, nama penumpangnya Liora, alamatnya Jalan Medokan Ayu Rungkut, dengan nomor telepon sekian. Setelah selesai input dan data tersebut, kita bisa logout. Di logout sendiri terdapat tampilan terima kasih. Lalu kita bisa logout untuk kembali ke home.php-nya. Sekian dari penjelasan tentang aplikasi penjualan tiket kereta api ini. Setelah melakukan input dari hosting dan aplikasi Android PT KA Wisata, kita bisa menghasilkan hasil dan pembahasan. Yang pertama terdapat dari web online. Adapun printout hasil dari pembuatan web online sistem informasi PT KA Wisata, link web http://tiket kereta api.ultimatefreehost.in adalah sebagai berikut. Yang pertama terdapat tampilan home.php. Yang kedua terdapat tampilan login.php. Yang ketiga terdapat tampilan gagal.php. Yang keempat terdapat tampilan sukses.php. Yang kelima terdapat tampilan help.php. Yang keenam terdapat tampilan about.php. Yang ketujuh terdapat tampilan input admin.php. Yang ke-8 tampilan data admin.php. Yang ke-9 tampilan input.php, input kereta.php. Yang ke-10 tampilan data kereta.php. Yang ke-11 tampilan input penumpang.php. Yang ke-12 tampilan data penumpang.php. Yang 13 tampilan input reservasi.php. Yang ke-14 terdapat tampilan data reservasi.php. 15 tampilan input transaksi.php.
16 tampilan data transaksi.php, 17 tampilan logout.php. Dan terdapat yang kedua, terdapat aplikasi Android. Adapun printout hasil dari pembuatan aplikasi Android KA Wisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tampilan home.php. Yang kedua, tampilan login.php. Yang ketiga, tampilan gagal.php. Keempat, tampilan sukses.php. Kelima, tampilan help.php. 6, tampilan about.php. 7, tampilan input admin.php. 8, tampilan data admin.php. 9, tampilan input kereta.php. 10, tampilan data kereta.php. 11, tampilan input penumpang.php. 12, tampilan data penumpang.php. 13, tampilan input reservasi.php. 14, tampilan data reservasi.php. Yang ke-15, tampilan input transaksi.php. 16, data transaksi.php. 17, tampilan logout.php. Analisa output. Halaman home.php berdasarkan output sistem informasi pemrograman web penjualan tiket kereta api di atas, dapat diketahui bahwa gambar 4.1 yang merupakan tampilan menu home.php dengan kalimat "Selamat datang di sistem penjualan tiket kereta api" dan menu home dan login. Halaman login.php berdasarkan sistem informasi pemrograman web penjualan tiket kereta api di atas, didapatkan bahwa gambar 4.2 yang merupakan tampilan menu login.php yang dengan tepatnya username dan password yang digunakan untuk login. Selanjutnya, terdapat tampilan gagal.php. Berdasarkan output di atas, tampilan pada gagal.php ialah terdapat kalimat login gagal, username dan password salah yang terdapat pada gambar 4.3. Tampilan sukses.php. Berdasarkan output di atas, tampilan pada sukses.php terdapat menu home dan logout. Terdapat juga input dan data dengan entitas admin, kereta, penumpang, reservasi, dan transaksi yang terdapat pada gambar 4.4. Selanjutnya, tampilan help.php. Berdasarkan sistem informasi pemrograman web penjualan tiket kereta api di atas, didapatkan bahwa gambar 4.5 yang merupakan tampilan menu help.php yang terdapatnya kontak person. Tampilan about.php. Berdasarkan sistem informasi pemrograman web penjualan tiket kereta api di atas, didapatkan bahwa gambar 4.6 yang merupakan tampilan menu about.php yang berisi tentang web tersebut. Tampilan input penumpang.php. Berdasarkan output di atas, sistem informasi pemrograman web penjualan tiket kereta api, didapatkan bahwa pada gambar 4.7 yang merupakan tampilan dengan ID penumpang, username, nama penumpang, alamat, dan nomor telepon. Tampilan data penumpang.php. Berdasarkan output sistem informasi pemrograman web penjualan tiket kereta api di atas, dapat diketahui bahwa gambar 4.8 terdapat ID penumpang, username, nama penumpang, alamat, dan nomor telepon. Tampilan input admin.php. Berdasarkan output di atas, sistem informasi pemrograman web penjualan tiket kereta api, didapatkan bahwa pada gambar 4.9 yang merupakan tampilan dengan username dan password. Tampilan data admin.php. Berdasarkan output sistem informasi pemrograman web penjualan tiket kereta api di atas, didapatkan bahwa gambar 4.10 memiliki username dan password.
Tampilan input kereta.php berdasarkan output sistem informasi pemrograman web penjualan tiket kereta api di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.11 terdapat nama kereta, kelas kereta, nomor kursi, ID transaksi, jam berangkat, stasiun asal, dan stasiun tujuan. Tampilan kereta.php berdasarkan output sistem informasi pemrograman web penjualan tiket kereta api di atas didapatkan bahwa gambar 4.12 yang merupakan terdapat nama kereta, kelas kereta, nomor kursi, ID transaksi, jam berangkat, stasiun asal, dan stasiun tujuan. Tampilan input reservasi.php berdasarkan output sistem informasi pemrograman web penjualan tiket kereta api di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.13 terdapat ID reservasi, ID penumpang, tanggal berangkat, dan tanggal pesan. Tampilan data reservasi.php berdasarkan output sistem informasi pemrograman web penjualan tiket kereta api di atas dapat diketahui pada gambar 4.14 terdapat ID reservasi, ID penumpang, tanggal berangkat, dan tanggal pesan. Terdapat input transaksi.php berdasarkan output sistem informasi pemrograman web penjualan tiket kereta api di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.15 terdapat ID transaksi, ID reservasi, nomor kursi, total bayar, harga tiket, dan jumlah tiket. Tampilan data transaksi.php berdasarkan output sistem informasi pemrograman web penjualan tiket kereta api di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.16 terdapat ID transaksi, ID reservasi, nomor kursi, total bayar, harga tiket, dan jumlah tiket. Dan yang terakhir, terdapat tampilan logout.php berdasarkan output sistem informasi pemrograman web penjualan tiket kereta api di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.17 terdapat kalimat terima kasih. Selain itu juga terdapat logout untuk digunakan keluar ke home.php. Selanjutnya terdapat kesimpulan dan saran. Yang pertama, terdapat kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, hosting adalah suatu hal yang sangat berperan dalam sebuah website dan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, diantaranya sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi pada website atau web, sebagai pusat data email, sebagai file transfer atau FTP, tempat kontrol di sebuah situs web. Hosting juga disewakan sebagai tempat menyimpan data atau tempat menjalankan aplikasi atau website di tempat terpusat yang disebut dengan server, sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di tempat berupa HTTP, FTP, email, atau DNS. Aplikasi Android dapat ditulis menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Fitur Android SDK mengompilasi kode Anda bersama data dan file resource menjadi sebuah APK. Yang kedua, praktikan dapat membuat web online dan aplikasi Android sederhana seperti yang sudah dilakukan dalam langkah pengerjaan di atas. Jadi, pada web online dan aplikasi Android PT KA Wisata, pada tampilan home.php terdiri dari home, login, help, dan about. Pada tampilan login.php mengandung kolom username dan password yang masuk ke dalam sistem informasi serta terdapat tombol submit. Pada tampilan help.php menampilkan informasi tentang bantuan dari sistem informasi dalam
dalam web dan aplikasi ini, yang berisi tentang kontak yang bisa dihubungi untuk membantu jika ada kebingungan, dan ada tampilan about.php yang menampilkan tentang halaman tentang website PT KA Wisata. Yang ketiga, terdapat permasalahan penjualan tiket kereta api yang dialami bisa diselesaikan dengan pembuatan web online dan aplikasi Android sederhana, yang mana dengan adanya hal tersebut dapat membantu toko untuk mengetahui data penjualan tiket kereta api dan juga membantu untuk memasarkan produknya ke berbagai daerah melalui aplikasi tersebut. Yang kedua, terdapat saran. Saran yang diberikan untuk modul 4 ini adalah: yang pertama, penulisan sistematis laporan bisa dijelaskan dengan baik. Yang kedua, sebaiknya langkah-langkah pengerjaan lebih dipersingkat agar mempermudah praktikan. Yang ketiga, lebih diperjelas untuk tata cara penulisan laporan yang benar. Yang keempat, contoh permasalahan yang dibuat lebih kreatif. Yang kelima, sebaiknya diberikan modul berupa printout agar mempermudah praktikan dalam belajar. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.